Selamat datang di Yong 89 Shorts, channel yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari pelosok negeri. Cerita tentang mimpi, perjuangan, dan ketulusan hati. Dari mereka yang hidup sederhana, namun penuh semangat untuk mengubah nasib. Di sini, setiap detik video adalah perjalanan. Perjalanan mereka yang tak menyerah meski dalam keterbatasan. Karena kami percaya, cerita kecil dari desa bisa menjadi inspirasi besar bagi dunia. Mari kita mulai kisah hari ini. Tentang seorang gadis kecil bernama Anissa, yang bercita-cita menjadi dokter demi membantu orang-orang di desanya. Di sebuah desa kecil bernama Ciburu, jauh dari gemerlap lampu kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Anissa. Usianya baru menginjak 12 tahun, namun pundaknya sudah terbiasa memikul beban yang tidak seharusnya ditanggung oleh anak seusianya. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, Anissa tinggal bersama kakeknya, Mbah Raji, di sebuah rumah panggung sederhana beratap rumbia, berdinding anyaman bambu, yang seringkali bocor saat hujan turun. Mbah Raji bukan orang kaya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai petani serabutan, menanam padi di sawah kecil milik orang lain demi upah seadanya. Namun, yang membuat Anissa bertahan dan selalu tersenyum adalah kasih sayang sang kakek yang begitu besar. Bagi Anissa, kakeknya adalah pelindung sekaligus satu-satunya keluarga yang tersisa. Meski hidup serba kekurangan, Anissa punya impian besar. Ia ingin menjadi seorang dokter. Bukan sekadar profesi, tapi karena ia ingin membantu orang-orang di desanya yang sering sakit namun tak mampu berobat ke kota. Keinginan itu tumbuh dari pengalaman pahitnya sendiri, saat ibunya meninggal karena tak sempat mendapat pertolongan medis yang memadai. Setiap pagi, Anissa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 5 km. Ia tak pernah mengeluh, meski harus melewati jalan berbatu dan menyeberangi sungai kecil. Anissa bersekolah di SD Negeri Ciburu, sekolah sederhana dengan fasilitas terbatas. Namun, semangat belajarnya tak pernah padam. Ia selalu duduk di bangku paling depan, mencatat setiap kata dari gurunya dengan penuh perhatian. Karena kepintarannya, Anissa mendapat beasiswa dari pemerintah desa. Beasiswa itu menanggung biaya sekolahnya hingga ke jenjang SMP. Namun, kebutuhan sehari-hari tetap harus ia usahakan sendiri. Anissa pun memutuskan untuk membantu kakeknya dengan berdagang kecil-kecilan. Setiap sore sepulang sekolah, Anissa berkeliling kampung membawa keranjang berisi kue tradisional buatan Mbah Raji, seperti nagasari, kue apem, dan cenil. "Bu, beli kue cenilnya ya? Masih hangat, loh," ucap Anissa dengan senyum manis kepada setiap warga yang ditemuinya. Penduduk desa mengenal Anissa sebagai anak yang ramah dan rajin. Mereka seringkali membeli dagangannya meski tak butuh, sekadar ingin membantu meringankan beban Anissa. Namun, Anissa tak pernah mau menerima belas kasihan. Baginya, setiap rupiah yang ia dapatkan harus diperoleh dengan kerja keras. Malam hari, selepas membantu kakek merapikan rumah dan menyiapkan dagangan untuk esok, Anissa masih menyempatkan diri belajar di bawah cahaya lampu teplok. Ia tahu, untuk meraih cita-citanya, ia harus berjuang lebih keras dari anak-anak lain. Buku-buku pelajaran yang sudah usang tetap dibacanya dengan penuh semangat. "Anissa, sudah malam. Istirahatlah, nak," kata Mbah Raji suatu malam. "Iya, kek." Anissa baca sebentar lagi. "Besok ada ulangan," jawab Anissa, tak ingin menyia-nyiakan waktu. Mbah Raji hanya bisa mengelus kepala cucunya dengan penuh haru. Dalam hati, ia berdoa agar Anissa kelak benar-benar bisa meraih mimpinya. Hari-hari Anissa terus bergulir dengan rutinitas yang sama. Sekolah, berdagang, membantu kakek, dan belajar. Namun, Anissa tak pernah merasa lelah, karena di dalam hatinya ada kobaran semangat yang terus menyala. Ia percaya, kemiskinan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Suatu hari, sekolah Anissa mengadakan lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Meski awalnya ragu, Anissa memberanikan diri ikut serta atas dorongan gurunya, Bu Ratna. Namun, Anissa tetap tak melupakan tanggung jawabnya membantu sang kakek. Setiap akhir pekan, ia pulang ke desa dan membantu Mbah Raji berdagang kue seperti biasa. "Anissa, kamu sekarang harus fokus belajar. Tak usah repot-repot berdagang lagi," kata Mbah Raji. "Tidak, kek. Anissa ingin tetap membantu." "Ini bukan soal uang, tapi Anissa senang melakukannya bersama kakek," jawab Anissa dengan senyum tulus. Tahun demi tahun berlalu, Anissa terus melangkah maju.
Ia berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri dengan beasiswa. Meski harus tinggal di kota, Anissa sering pulang ke desanya, membagi waktu antara kuliah dan membantu warga yang membutuhkan. Ketika akhirnya Anissa resmi menjadi seorang dokter, ia memilih kembali ke desanya dan mendirikan sebuah klinik kecil yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Bersama Mbah Raji, Anissa mewujudkan cita-citanya yang mulia, membantu mereka yang dahulu senasib dengannya. Klinik itu menjadi harapan baru bagi warga desa Ciburu. Anissa tak hanya mengobati penyakit, tapi juga memberi edukasi kesehatan kepada masyarakat. Ia ingin memastikan tak ada lagi orang-orang di desanya yang kehilangan nyawa karena tak mampu berobat. Di suatu sore yang cerah, Anissa duduk di teras rumah bersama Mbah Raji, memandangi sawah hijau yang membentang luas. Berkaca-kaca. Mbah Raji tersenyum, menatap cucunya dengan bangga. Dan sekarang, kamu membuktikan bahwa mimpi itu bisa jadi nyata, Nak. Anissa mengangguk, menggenggam tangan sang kakek erat-erat. Di dalam hatinya, ia tahu perjuangannya belum selesai. Namun, ia telah membuktikan satu hal, keterbatasan bukanlah penghalang bagi mereka yang punya tekad dan hati yang tulus. Pesan moral cerita, 1. Keterbatasan bukan halangan untuk bermimpi besar. Anissa mengajarkan bahwa meski hidup dalam serba kekurangan, mimpi besar tetap bisa diraih dengan tekad dan kerja keras. 2. Kerja keras dan keikhlasan akan berbuah manis. Meski harus membantu kakek berdagang sepulang sekolah, Anissa tidak mengeluh. Ia menunjukkan bahwa kerja keras yang dibarengi ketulusan hati akan membuahkan hasil di masa depan. 3. Pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Dengan semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan beasiswa, Anissa membuktikan bahwa pendidikan bisa mengubah nasib, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. 4. Berbakti kepada keluarga adalah kunci kesuksesan sejati. Walau sibuk belajar dan berjuang, Anissa tidak melupakan kakeknya. Kasih sayang dan pengorbanan untuk keluarga adalah kekuatan terbesar dalam hidup. 5. Bermimpilah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membantu orang lain. Cita-cita Anissa menjadi dokter lahir dari keinginan tulus untuk membantu masyarakat desa yang kurang mampu, membuktikan bahwa mimpi paling mulia adalah mimpi yang membawa manfaat bagi sesama. Begitulah kisah Anissa. Seorang gadis kecil dari desa terpencil yang tak pernah menyerah mengejar mimpinya. Dari kaki-kaki kecil yang menapaki jalanan berbatu, hingga akhirnya berdiri tegak sebagai dokter yang membantu sesama. Kilauan, Anissa mengajarkan kita satu hal. Bahwa mimpi tidak ditentukan oleh seberapa mewah rumahmu, tetapi oleh seberapa besar hatimu untuk terus berjuang. Batang Padi, terima kasih sudah menonton kisah ini di Yong89 Shorts. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena akan ada banyak cerita inspiratif lain yang akan kami bagikan. Orang dengan tangan terlipat, sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, perjuangan kecilmu hari ini bisa menjadi kisah besar yang menginspirasi dunia.